Karena saya melihat begini, ada mantan-mantan menteri yang mendapat kepercayaan dari Pak Jokowi misalnya ya. Termasuk Pak Mahfud ya. Ya, Pak Mahfud MD yang paling keras. Jadi yang sekarang yang paling keras Pak Mahfud, tiba-tiba mendadak Pak Mahfud ini menyerang Jokowi itu di mana-mana. Atau ada udang di balik batu. Yang nggak suka ini kan yang kalah perang kemarin. Ada yang baru jadi pembicara, dia maki-maki itu. Dia mau cari populer masalahnya. Salah satu yang paling enak adalah maki-makinya presiden. Apa sih target dia menyerang Pak Jokowi menurut Kang Jeng? Sebenarnya ada, kalau hati kecilnya tuh dia senang sama Pak Jokowi. Cuman dia targetnya gue bisa masuk lagi nggak di Prabowo. Seharusnya mempertanggungjawabkan hasil kerjanya ke masyarakat. Ini loh hasil hukum dan HAM selama 10 tahun. Oleh para pengkritik ya. Karena kadang-kadang kan pengkritik ini kan nggak punya data juga. Asalnya pak. Nah, pokoknya kalau ngantam Jokowi, itu baru seksi kan gitu. Bahkan ada kecenderungan mereka mau ada juga yang mau boikot. Itu yang saya dengar. Pelantikan Pak Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Prof Mahfud sekarang agak aneh ya pandangannya. Dan ini dibahas di Zulkarnain dan Unpacking bersama Ketua Permusa ya. Menurut gua sebagai yang ngikutin politik di Indonesia, rada aneh sih pikiran Pak Mahfud. Apa karena kekalahannya di Pilpres kemarin sehingga sekarang sangat marah dengan Pak Jokowi. Mari kita simak saja bagaimana penilaian Zulkarnain dan anggota Permusa ini, Ketua Permusa ini. Let's go. Nah, jadi Kang Jeng ini salah seorang tokoh relawan Jokowi ya. Dan juga tentu kalau sudah menjadi tokoh relawan Jokowi pasti tokoh relawan Prabowo juga. Pasti. Dan Gibran ya kan? Pasti. Karena berkelanjutan. Ini kan sebenarnya secara singkat dapat saya tanyakan kepada Kang Jeng ya. Terus terang Pak Jokowi ini kan kalau kita lihat sekarang ini ketika dia mau soft landing, ini kan banyak sekali terpaan ya. Apakah yang namanya hujatan, apakah yang nama sampai macam-macam lah bahasa-bahasa yang kasar ya kan, yang ditujukan kepada Pak Jokowi dan keluarga. Nah tentu ini kan juga cukup mengganggu barangkali ya. Sangat. Ya mengganggu sekali. Dan kita kan belum mau tahu nih bagaimana sih sikap relawan di dalam melihat hal seperti ini. Karena saya melihat begini, ada mantan-mantan menteri yang mendapat kepercayaan dari Pak Jokowi misalnya ya, hampir 5 tahun, bahkan sampai sekarang belum diganti misalnya. Tetapi sudah mulai melakukan kritik-kritik tajam. Hujatan lagi bahkan hujatan-hujatan. Gitu kan. Termasuk Pak Mahfud ya. Ya, Pak Mahfud MD yang paling keras. Jadi yang sekarang yang paling keras Pak Mahfud, ya kan? Dia kan mundur dari kabinet bukan diberhentikan, tetapi karena dia menjadi cawapres kan gitu. Otomatis dia biar lebih fair, netral, dia mengundurkan diri. Nah, tapi kan sekarang kalau kita lihat tiba-tiba mendadak Pak Mahfud ini menyerang Jokowi itu di mana-mana. Atau ada udang di balik batu. Itu makanya itu cara. Itu satu cara. Dia kan ngegebuk dulu, ya kan? Nanti gue dapat jatah. Oh gitu. Mahfud siapa gak? Kenapa ya, Mahfud? Bagaimana ceritanya nih? Coba Pak Mahfud itu jadi bersikap seperti itu. Bisa jadi. Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Kalau orang-orang politik itu begitu. Tapi saya yakin dan percaya ya, rakyat Indonesia itu 80% suka dengan Pak Jokowi.
Itu kan hasil survei. Ya, dan sampai sekarang. Yang nggak suka ini kan yang kalah perang kemarin, ya kan? Beda ideologi, Ya. ya kan? Nah, kebetulan nih, orang-orang yang ini orang-orang sempalan, orang-orang yang ada di tingkat menengah nih. Ada yang baru jadi pembicara, dia maki-maki itu. Dia kan dia mau cari populer masalahnya. Salah satu yang paling enak adalah maki-makinya presiden. Ya, ya. Itu yang terjadi. Cepat populernya ya. Cepat populernya. Ya. Itu yang terjadi. Ya. Yang nggak jelas, tiba-tiba dia populer hanya untuk diri dia. Kalau Pak Mahfud ya, tadi kan kita cerita ada udang di balik batu misalnya. Apa sih target dia menyerang Pak Jokowi menurut Kang Jeng? Sebenarnya nggak ada, kalau hati kecilnya itu dia senang mau sama Pak Jokowi. Cuman dia targetnya gue bisa masuk lagi nggak di Prabowo. Tapi kan nggak mungkin dong. Dah. Kalau dia udah nyerang Pak Jokowi mana Ya, mungkin namanya maksudnya? politik, bagaimana? Politik nih kan. 1+1 bisa 4, bisa 0. Itu yang saya lihat. Jadi kayak seperti Mahfud, seperti yang lain. Seharusnya ya, menteri-menteri ini yang ikutnya Pak Jokowi seharusnya mempertanggungjawabkan hasil kerjanya ke masyarakat. Ini loh hasil hukum dan HAM selama 10 tahun. Politik, hukum dan HAM. Ya, begitu juga ekonomi. Ya. Begitu juga sosial. Begitu juga infrastruktur. Jangan Pak Jokowi semua yang ngomong. Ini kesempatan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Kenapa? Karena ini berkesinambungan. Biar masyarakat tahu hasilnya udah seperti apa sih 10 tahun ini Pak Jokowi. Tapi kan menteri-menteri nggak ada yang ngomong ya. Nah, inilah yang saya sesalkan. Ya, termasuk seharusnya tugasnya juga memperjelas itu adalah kalau dulu Menteri Penerangan. Sekarang Kominfo seharusnya menjelaskan itu ke rakyat Indonesia nih hasil 10 tahun. Nah ini belum nggak ada. Ini masih ada waktu lah. Sebulan lagi masih ada waktu lah. Yang apa yang isu-isu yang keluar yang beredar itu di luar. Wah kita ini banyak utang, banyak segala macam. Tapi kalau Sri Mulyani kan memang dia selalu merespon itu kan. Satu kan nggak semuanya. Nggak semua seperti Kak Sri Mulyani. Yang lain menterinya nggak ada. Jadi akhirnya Pak Jokowi aja ngomong ini keberhasilan seperti ini. Menterinya ngapain? Ini mohon maaf ya, saya kritik. Nggak apa-apa lah. Ya, Dan perlu dikritik kan. iya. Kenapa? Kalau semua menteri bicara, karena ini kan banyak yang dikerjakan. Satu contoh misalnya, waktu Pak Jokowi jadi presiden, dulu kan desa kan nggak pernah dibantu. Begitu Pak Jokowi jadi presiden, desa itu dibantu setiap tahun itu 1 miliar. Ya, ada yang 2 miliar dapatnya. Nah itu ada sekitar 366.000 jalan desa itu udah dibangun. Itu kepentingan rakyat. Itu desa aja. Ya, apalagi ada 50 pelabuhan dan bandara baru. Itu yang dikerjakan oleh Pak Jokowi selama dekade ini. Lalu apalagi tol. Belum jalan-jalan nasional. Yang rusak, yang apa dibagusin sama Pak Jokowi. Seperti kayak di Lampung, ya. Anak protes, ini jalan kayak kubangan apa laut itu kan. Pak Jokowi sidak ke sana. Semua jalan-jalan nasional dibagusin lagi semua. Artinya Anda harus lihat itu. Nah, sebenarnya yang menjelaskan gini sebenarnya harus menteri-menteri. Ya, menteri menjelaskan untuk masih ya keburu lah. Misalnya kalau kita tuh laporan akhir tahun lah. Nah, kali ini kan laporan akhir masa jabatannya Pak Jokowi, itu menteri yang bicara. Ya, nah tapi menteri enggak semua menteri seperti kayak Sri Mulyani, kayak PUTR bagus. Tapi mungkin begini juga, saya kira menteri nggak perlulah menjawab persoalan-persoalan yang disampaikan oleh para pengkritik ya. Karena
kadang-kadang kan pengkritik ini kan nggak punya data juga, nggak punya. Ya, asalnya pak. Nah, oleh karena itu mungkin dari sisi ini si menteri melihat para menteri ini, ngapain kita jawab, dia ngomongnya salah kok, ya kan? Nah, oleh karena itu saya melihat biasanya kalau ada kritik-kritik itu kan biasa diserap oleh DPR. Nah, kemudian DPR menanyakan kepada menteri saat mereka rapat dengar pendapat, dengan rapat kerja, rapat dengar pendapat dengan menteri, kan gitu. Menteri-menteri itu sudah menjelaskan. Tetapi memang media kita, ya, berita-berita seperti itu kan tidak seksi. Betul. Nah, pokoknya kalau ngantam Jokowi, itu baru seksi, kan gitu. Iya. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Bahkan ada kecenderungan mereka mau ada juga yang mau boikot. Itu yang saya dengar. Pelantikan Pak Prabowo. Mau boikot? Bagaimana caranya? Ya, nggak tahu lah itu. Seperti itu. Aneh juga ya. Itu yang terjadi, Bung. Ya, memang yang namanya yang kita khawatirkan ini, ya, ada kolaborasi antara kepentingan nasional dan internasional. Ya. Kepentingan nasional yang saya maksud adalah kelompok-kelompok yang di dalam negeri. Itu kan biasanya mereka bisa saja bekerja sama dengan kekuatan luar, Ya. yang memang tidak menyukai, tidak menyenangi stabilitas politik Itu di Indonesia. Dan ini dan nggak mau Indonesia itu maju. Ya, udah pasti. Ya, udah pasti. Ya. Makanya dari segi buruh kita diganggu terus. Betul. Supaya banyak perusahaan-perusahaan ini pindah ke negara lain. Benar. Karena buruh kita demo terus. Ya. Nah, demo ini bisa, kita tidak mengatakan semua demo buruh ke pabrik. Betul. Itu adalah demo-demo yang dilakukan karena dikendalikan oleh pihak lain. Ada juga memang atas dasar kesadaran dan kepentingan. Tetapi ada juga demo-demo atau pemogokan ini memang di-engineering, direkayasa oleh Kelompok tertentu untuk goir. Nah, itu. Ini yang sangat bahaya sekali, ya. Kita tahu sebenarnya siapa pemain-pemain hal-hal seperti ini. Kamu menurut Bung Jupang siapa deh? Analisa Anda sebagai host. Ya, kalau saya terbuka aja. Ya, kalau jelas lah kelompok-kelompok di luar yang selama ini merasa dirugikan dengan polisi pemerintah kita. Ya, seperti itulah pandangan Ketua Perumusa ya terkait Mahfud MD yang sekarang rajin banget nyerang Pak Jokowi ya. Kalau Pak Mahfud sendiri bilang beliau itu marah karena demokrasinya rusak, konstitusi diacak-acak. Ya karena urusan Pilpres kemarin mungkin ya, atau banyak hal lain lah. Kita nggak tahu lah. Cuman kan beliau tuh harus ngelihat secara jernih mungkin ya. Itu kan nggak ketahuan siapa. Bahkan saking emosinya Pak Mahfud itu nyebut nama kecil Pak Jokowi, yaitu Mulyono. Itu kan menurut gua sih ya, kalau ukurannya Pak Mahfud sih kurang pas lah. Karena beliau kan intelektual dan bijak. Apalagi ilmu-ilmu keagamaannya beliau sangat tahu ngapain. Karena setahu gua ya, nama Mulyono itu dipakai untuk ngenye Pak Jokowi. Bahwasannya selesai Pak Jokowi itu sakit-sakitan. Itu seharusnya nggak perlu lah pakai nama itu juga. Dihindari lah. Ya harusnya Pak Mahfud menghormati lah. Apalagi Pak Mahfud ini pernah menjadi menteri Pak Jokowi ya. Selama berapa? Satu periode ini ya. Beliau juga kan benar tadi keluar karena ingin wapres, bukan dipecat atau apa. Karena kinerja beliau selama jadi Menko Polhukam tuh bagus ya. Banyak masyarakat tuh senang dengan kerja beliau. Tapi ketika beliau keluar, beliau menganggap tuh sisanya itu jelek gitu. Jadi pengen menang sendiri bahasanya. Harusnya sih benar yang dibilang tadi Ketua Permusa. Jadi ya lo harus tanggung jawab juga lah. Ini kan berkesinambungan. Artinya yang sekarang ini tuh karena dulu kerja lo juga gitu bahasanya.
Ya harus begitu, jangan menyerang begitu. Kenapa lagian kalau Pak Mahfud dulu tahu gelagat-gelagat itu harusnya benar-benar mencegah, komplain, kritik pada saat jadi menteri gitu. Harusnya lah. Jangan pas jadi menteri yang ngangguk-ngangguk aja kalau ngeliat salah. Pak Jokowi kan ngomong sendiri, senang sama Fahri Hamzah misalkan, sering mengkritik dia. Tapi Fahri Hamzah itu sangat dihormati malah sama Pak Jokowi karena itu obat penolong Pak Jokowi ya dalam mengambil satu kebijakan itu menurut Pak Jokowi dari cerita Fahri Hamzah. Dan juga Pak Jokowi itu nggak pernah ya ngejelek-jelekin orang lain. Contohnya lihat aja kalau dia lagi ngadain kuis, ada warga yang nggak bisa jawab, tapi alasannya kan bijak kalau Pak Jokowi itu ya. Ya mungkin lupa, grogi, kan begitu. Kita bisa lihatlah dari sini ya. Dan seringkali Pak Jokowi itu ngomong juga untuk masalah Gibran atau Kaisang itu nggak pernah. Pak Jokowi nyodor-nyodorin nama anaknya gitu, nggak pernah. Gitu. Ya bagaimana nih menurut kalian perubahan di Pak Mahfud? Silakan isi kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.